Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan membahas setuntas mungkin tentang potensi dari teknik kutukan asli Clan Zenin, yaitu teknik kutukan 10 bayangan. Oke, kita langsung saja mulai dari pertanyaan, kenapa Nue ciptaan Sukuna bisa begitu besar? Menurut opini Mimin, terkait dengan pertanyaan tersebut ada beberapa kemungkinan. Pertama, tentu saja dari segi kekuatan mentah, Sukuna dan Megumi jelas tak bisa dibandingkan. Jadi jawabannya, mungkin semakin besar energi kutukan si pengguna 10 bayangan, maka semakin tinggi juga kualitas dari Shikigami yang bisa ia keluarkan. Dan yap, jika besar serta kuatnya Shikigami yang bisa dikeluarkan oleh si pengguna 10 bayangan ini, tergantung seberapa besarnya energi kutukan yang dimiliki oleh si pengguna teknik, apa kabar kalau Sukuna sampai mengeluarkan Mahoraga. Kedua, kata kuncinya adalah bayangan. Yap, semenjak Sukuna mengetahui kalau Shikigami milik Megumi ini berasal dari bayangannya, Sukuna pun langsung tertarik dan menyadari potensi dari teknik 10 bayangan. Jadi menurut Mimin, mungkin saja untuk mengeluarkan Shikigami dari teknik 10 bayangan ini tidak harus selalu dari bayangan si pengguna. Mungkin dengan mengalirkan energi terkutuk pada bayangan gedung, si pengguna kutukan bisa menjadikan bayangan dari gedung tersebut atau apapun itu menjadi wadah dari Shikigaminya. Sehingga Shikigami tersebut pun bisa menjadi lebih besar dan lebih kuat. Seperti apa yang Sukuna lakukan saat ini. Lalu yang ketiga, pembahasan ini akan cukup panjang, tapi poin pentingnya kita harus sepakat berasumsi kalau pemanggilan Shikigami raksasa milik Sukuna bukanlah karena energi kutukannya yang banyak, melainkan karena menggunakan cara atau metode tertentu. Jadi alasannya, mungkin saja Megumi serta leluhurnya yang lain belum mengerti atau bahkan tidak tahu bagaimana cara menggunakan teknik 10 bayangan dengan benar. Untuk lebih jelasnya, seperti yang kalian lihat, ketika melawan Regi, disebutkan kalau bayangan si Megumi ini sangat banyak dan sangat dalam. Di sana Megumi bisa menyimpan senjata bahkan hingga manusia. Jadi maksudnya apa? Jawabannya, bagaimana jika Megumi dapat membuat satu Shikigami dengan semua bayangan yang ia miliki, sehingga terciptalah Shikigami raksasa seperti yang Sukuna keluarkan. Dan mungkin cara ini juga merupakan metode lain dalam menggunakan teknik 10 bayangan. Megumi tidak pernah tahu kalau dirinya bisa melakukan hal itu karena mungkin teknik tersebut tidak tertulis di dalam catatan leluhurnya. Karena seperti kata Gojo, kelemahan dari teknik bawaan klan adalah cara kerja atau sistem dari teknik kutukan tersebut sudah diketahui oleh orang banyak. Tapi di saat yang sama, itu juga merupakan kelebihannya, karena sang pengguna teknik kutukan tidak akan bingung lagi bagaimana cara menggunakan teknik tersebut dengan efisien. Jadi artinya, mungkin saja semua pengguna teknik kutukan 10 bayangan dari yang pertama sampai Megumi tidak pernah mengetahui cara menggunakan atau memanggil Shikigami raksasa seperti yang Sukuna lakukan saat ini. Alasannya juga diperkuat karena Megumi tidak bisa melakukan hal tersebut, yang artinya kemungkinan di dalam catatan pendahulunya pun teknik pemanggilan Shikigami raksasa seperti itu memang tidak pernah ada atau tidak pernah diketahui. Nah, tapi bagaimana jika ada pendahulu Megumi yang bisa melakukan pemanggilan Shikigami raksasa seperti Sukuna, tapi tidak pernah menuliskannya di dalam catatan karena alasan tertentu? Yang mungkin karena teknik tersebut terlalu kuat sehingga dirahasiakan agar tidak ada orang luar yang mengetahuinya. Jadi masih terkait dengan argumen tersebut, Mimin akan membahas sedikit tentang teknik Purple atau Murasaki milik Gojo Satoru. Karena menurut Mimin, hal ini sedikit banyak cukup berhubungan. Ketika Gojo melawan Toji Zenin, di sana Gojo menjelaskan kalau Toji sudah mengetahui semua hal tentang teknik kutukannya. Bahkan Toji sendiri memang sudah memperhitungkan bagaimana cara mengatasi semua teknik Infinity milik Gojo termasuk biru dan merah. Karena seperti yang Mimin sebutkan tadi, informasi tentang teknik kutukan bawaan klan ini sudah diketahui oleh orang banyak. Nah, tapi di sini Gojo juga menjelaskan hal yang cukup menarik. Kalau hanya orang-orang terpilih saja di dalam klannya yang bisa mengetahui dan menggunakan teknik Murasaki atau Purple.
Bahkan Toji sekalipun yang Mimin yakin dirinya sudah memahami betul semua hal tentang teknik kutukan Infinity sebelum berani melawan Gojo, juga tidak memperhitungkan terkait adanya teknik Purple. Yang artinya, menurut Mimin, teknik Purple ini tidak tertulis di dalam catatan klan Gojo dan hanya bisa ditemukan oleh orang-orang berbakat yang memiliki teknik Infinity dan 6 mata saja. Lalu berikutnya, kenapa teknik Purple tersebut tidak dituliskan di dalam catatan? Alasannya mungkin selain teknik tersebut memang tidak bisa digunakan oleh sembarang orang, teknik tersebut pun juga merupakan kartu as dari teknik kutukan Infinity milik klan Gojo. Sehingga keberadaannya sengaja tidak dituliskan di dalam catatan, alias dirahasiakan. Lalu sekarang hubungannya apa dengan teknik Megumi? Sama halnya dengan Shikigami raksasa, mungkin saja Shikigami raksasa tersebut pun merupakan semacam metode rahasia dari teknik 10 bayangan, seperti teknik Purple milik Gojo Satoru. Maka dari itu cara untuk melakukan pemanggilan Shikigami raksasa itu pun tidak pernah dituliskan dalam catatan untuk menjaga kerahasiaannya, sehingga hanya pengguna 10 bayangan yang benar-benar hebat saja yang bisa menemukan serta menggunakan teknik tersebut. Jadi kurang lebih itulah 3 opini Mimin kenapa Shikigami hasil Summon Sukuna ini bisa sangat besar dan kuat. Oke, berikutnya Mimin akan membahas tentang potensi serta misteri yang ada di dalam teknik kutukan 10 bayangan. Karena seperti yang kita tahu, di antara semua teknik yang ada di dalam dunia Jujutsu Kaisen, teknik kutukan 10 bayangan adalah teknik yang memiliki potensi serta misteri paling banyak. Jadi pertama-tama kita bahas dari hal yang paling basic dulu lah ya. Seperti yang kalian tahu, teknik kutukan 10 bayangan merupakan teknik kutukan asli dari klan Zenin. Teknik ini memungkinkan penggunanya untuk memanggil 10 Shikigami yang berbeda. Ketika seseorang pertama kali mendapatkan teknik ini, mereka akan diberikan 2 Shikigami anjing bernama Gyokuken. Jika si pengguna kutukan ingin memanggil 8 Shikigaminya yang lain, mereka harus melakukan ritual penyucian terlebih dahulu, yaitu sebuah ritual di mana sang pengguna kutukan harus mengalahkan Shikigami yang mereka ingin panggil menggunakan Shikigami yang ia miliki. Baru setelah sang pengguna kutukan berhasil mengalahkan Shikigami tersebut, si pengguna kutukan bisa memanggil dan mengendalikan Shikigami yang telah dikalahkan tadi dengan bebas. Dan si pengguna kutukan sendiri hanya perlu melakukan ritual penyucian sebanyak 1 kali untuk 1 Shikigami yang belum ia kalahkan. Nah, sekarang sebelum lanjut, ada satu hal penting yang harus Mimin sebutkan terlebih dahulu, karena pembahasan berikutnya akan berputar terkait dengan hal ini, yaitu potensi tertinggi dari teknik kutukan 10 bayangan milik klan Zenin terletak pada kemampuan mewariskannya. Dimana jika ada salah satu Shikigami yang mati, Shikigami tersebut memang tidak akan bisa dipanggil kembali. Tetapi kekuatan dari Shikigami yang mati tersebut akan ditransfer ke Shikigami yang lain. Jadi berikutnya, seperti namanya, teknik kutukan 10 bayangan memiliki total 10 Shikigami yang bisa dipanggil. Yang mana sejauh ini hanya baru diperlihatkan 8 Shikigami saja, yang artinya masih ada 2 Shikigami yang belum dimunculkan. Shikigami pertama dan kedua adalah Shikigami giveaway yang akan dimiliki sejak awal oleh si pengguna teknik kutukan 10 bayangan, yaitu Gyokuken putih dan hitam. Ketiga ada Nue, burung aneh yang bisa ngeluarin petir. Keempat ada Gama, yaitu Shikigami katak. Kelima ada Orochi, Shikigami ular. Keenam ada Bansho, Shikigami gajah. Ketujuh ada Dato, Shikigami kelinci. Dan kedelapan ada Mahoraga, yang disebut sebagai Shikigami terkuat dari teknik 10 bayangan. Nah, konsep 10 Shikigami dari teknik 10 bayangan sendiri diambil dari Tokusa no Kandakara berdasarkan dari ajaran Shinto. Sesuai namanya, Tokusa no Kandakara berarti 10 harta suci. 10 harta suci ini sendiri diklasifikasikan menjadi 4 tipe, yaitu 1 pedang, 2 cermin, 3 syal, dan 4 magatama. Masing-masing dari harta suci ini memiliki simbol, dan simbol tersebut juga ada pada beberapa Shikigami Megumi. Jadi perhatikan baik-baik. Gyokuken putih mewakili 1 magatama, yaitu Chikahaeshi no Tama. Gyokuken hitam mewakili magatama kedua, yaitu Tarutama. Orochi mewakili magatama ketiga, yaitu Ikutama. Dan untuk magatama keempat masih belum diketahui diwakili oleh Shikigami yang mana. Karena sekedar informasi, ada 2 Shikigami yang simbolnya tidak kelihatan, yaitu Nue dan Dato.
Jadi kita asumsikan saja kalau Magatama keempat ini diwakili oleh Nue, yang artinya 4 Magatama yang diwakili oleh 4 Shikigami sudah lengkap. Berikutnya Shikigami Gamma mewakili cermin Oketsu Kagami dan Shikigami Gajah mewakili cermin Hetsu Kagami, yang artinya lagi 2 harta suci cermin yang diwakili oleh 2 Shikigami sudah lengkap. Sekarang untuk harta suci Shell totalnya ada 3, yaitu Kusagusa no Mono no Hire, Orochi no Hire, dan Hachi no Hire. Untuk 3 Shell ini, kemungkinan salah satu harta suci tersebut diwakili oleh Dato, yang artinya masih ada 2 harta suci Shell yang kemungkinannya 2 harta suci tersebut diwakili oleh 2 Shikigami yang belum ditunjukkan sampai saat ini. Lalu harta suci terakhir yaitu pedang diwakili oleh siapa lagi kalau bukan Mahoraga. Nah, sekarang maksud dari penjelasan panjang lebar Mimin tersebut apa? Jadi 10 harta suci ini dari mitos atau legenda aslinya juga sering dibandingkan atau disamakan dengan legenda yang lain, yaitu Shanshu no Jingi atau 3 harta suci keluarga kekaisaran. Yang mana beda dari 10 harta suci tadi, 3 harta suci ini merupakan benda fisik yang benar-benar ada di Jepang. Lalu hubungannya apa dengan 10 harta suci? Disebutkan kalau 3 harta suci kekaisaran merupakan representasi dari 10 harta suci tersebut, yaitu 4 Magatama sama dengan Yasakani no Magatama, 2 cermin sama dengan Yata no Kagami, dan 1 pedang ditambah 3 shell sama dengan Kusanagi no Tsurugi. Yang artinya lagi, jika dihubungkan dengan teknik 10 bayangan Megumi, ada kemungkinan kalau kekuatan tertinggi dari teknik 10 bayangan ini adalah ketika 7 Shikigami mati dan hanya menyisakan 3 Shikigami saja, seperti legenda 3 harta suci kekaisaran. Karena seperti yang kalian tahu, ketika salah satu Shikigami mati, kemampuannya akan berpindah ke Shikigami yang lain. Yang contohnya, berhubung saat ini Gyokuken putih dan hitam telah bersatu, maka jika Nue dan Orochi ikut mati juga, kemampuan dari Orochi dan Nue akan berpindah pada Gyokuken. Sehingga 4 Shikigami yang mewakili 4 Magatama dari 10 harta suci itu pun akan menjadi satu dan menjadi 1 harta suci kekaisaran, yaitu Yasakani no Magatama. Contoh kedua bisa juga antara Bansho dan Gamma. Jika salah satu dari 2 Shikigami yang mewakili 2 harta suci cermin tersebut mati, maka kekuatan Bansho atau Gamma akan berpindah ke satu sama lain dan menjadi 1 harta suci kekaisaran, yaitu Yata no Kagami. Sedangkan yang terakhir tentu saja, jika 3 Shikigami Megumi yang mewakili harta suci Shell mati, kemampuan mereka akan berpindah pada Mahoraga dan akan menjadi 1 harta suci kekaisaran, yaitu pedang Kusanagi no Tsurugi. Kurang lebih itulah kemungkinan pertama kekuatan tertinggi yang bisa dicapai dari teknik kutukan 10 bayangan. Sekarang kemungkinan kekuatan tertinggi teknik 10 bayangan kedua adalah Gasha Dokuro. Apa itu Gasha Dokuro? Untuk simpelnya kalian bayangkan saja Susanoo yang ada di anime Naruto. Dan yap, itulah Gasha Dokuro, karena konsep Susanoo juga diambil dari Gasha Dokuro. Tapi untuk lebih deskriptifnya, Gasha Dokuro ini merupakan suatu makhluk berwujud tengkorak raksasa yang tak terlihat dan juga tak terkalahkan. Nah, jadi alih-alih Mahoraga, ada kemungkinan kalau Sukuna tertarik pada Megumi karena kemampuan Megumi memiliki potensi untuk menciptakan Gasha Dokuro. Tapi sekarang pertanyaannya, kenapa Sukuna bisa tahu tentang Gasha Dokuro? Berdasarkan dari legenda aslinya, Gasha Dokuro ini merupakan tengkorak raksasa yang tercipta karena penderitaan dari para prajurit atau korban perang di Jepang. Nah, pada era Heian, diketahui kalau ada satu orang yang bisa memanggil Gasha Dokuro menggunakan sebuah gulungan mantra, yaitu Takiyasha no Hime. Gasha Dokuro muncul dari kegelapan dan menyerang para prajurit. Takiyasha no Hime juga dikenal sebagai penyihir yang bertarung menggunakan pedang. Tapi untuk kemampuan aslinya, Takiyasha no Hime dikenal bisa memanggil sebuah pasukan kodok. Nah, sekarang jika dicocokologikan dengan cerita Jujutsu Kaisen, seperti yang kalian tahu, era Heian adalah masa keemasan penyihir Jujutsu. Kejadian tentang cerita Gasha Dokuro pun juga ada di era Heian. Dan seperti yang kita tahu, Sukuna juga hidup di era Heian. Yang artinya, kenapa Sukuna tahu tentang Gasha Dokuro? Karena Sukuna hidup pada masa yang sama dengan kejadian tersebut. Sekarang tentang Takiyasha Hime. Dari legendanya seperti yang Mimin sebutkan tadi, Takiyasha Hime bisa memanggil Gasha Dokuro dari kegelapan.
Dia juga bisa memanggil pasukan katak dan dia juga bertarung menggunakan pedang. Rasanya tentu saja mirip dengan salah satu MC yang kita kenal, yaitu Megumi. Jadi ada kemungkinan kalau Takayasha Hime ini merupakan karakter yang benar-benar ada di manga Jujutsu Kaisen dan merupakan pengguna teknik kutukan 10 bayangan pertama. Lalu tidak hanya itu, dengan fakta Takayasha Hime juga hidup di era Heian, masa yang sama dengan Sukuna, mungkin itu juga alasan kenapa Sukuna tertarik pada Megumi ketika dirinya mengetahui kalau Megumi membuat Shikigaminya dari bayangan. Mungkin di sini Sukuna langsung mengingat kejadian di masa lalunya kalau ada seorang penyihir yang bisa mengeluarkan makhluk super kuat dari bayangannya, yaitu Gashadokuro oleh Takayasha Hime. Dan sekedar informasi, Takayasha Hime juga merupakan anak dari Taira no Masakado. Dan Taira no Masakado juga diduga merupakan salah satu dari 3 roh pendendam besar Jepang selain Sugawara no Michizane dan merupakan leluhur dari klan Zenin. Untuk lebih jelasnya mungkin akan Mimin bahas di video yang terpisah. Oke, jadi berikutnya lanjut ke pembahasan. Jika Gashadokuro memang nyata, apakah Megumi bisa menciptakan Gashadokuro ini dan bagaimana caranya? Jawabannya adalah Megumi sendiri kemungkinan belum atau tidak akan bisa menciptakan Gashadokuro karena berbagai alasan. Salah satunya karena energi kutukan Megumi tidak akan cukup dan pengetahuan Megumi juga masih minim. Namun masih terkait dengan hal itu, jika 3 harta suci kekaisaran Mimin duga sebagai kemampuan tertinggi dari teknik kutukan 10 bayangan, maka Gashadokuro adalah teknik tertinggi yang hanya bisa digunakan atau diakses melalui domain expansion saja. Karena dari deskripsinya pun, kemampuan Gashadokuro merupakan makhluk yang tak terlihat dan tak terkalahkan. Dari penjelasan tersebut saja, rasanya tidak mungkin kalau monster setidak masuk akal itu bisa berkeliaran dengan bebas. Tapi di saat yang sama, berhubung kekuatannya tidak masuk akal, maka domain expansion lah satu-satunya tempat di mana monster tersebut bisa dimanifestasikan. Lalu berikutnya, alasan lain yang mendukung Gashadokuro merupakan Shikigami yang benar-benar ada di manga Jujutsu Kaisen ini adalah domain expansion milik Megumi. Tentu saja kalian masih ingat ketika Megumi mengeluarkan domainnya saat melawan Regi, kita semua bertanya-tanya sebenarnya makhluk apa yang berada di belakang Megumi ketika Megumi mengaktifkan domainnya. Setelah Mimin perhatikan lagi, makhluk yang ada di belakang Megumi tersebut mirip seperti tulang leher manusia lengkap dengan urat-uratnya. Sementara itu di sisi lain dalam domain Sukuna juga ada satu set lengkap tulang punggung ditambah tulang rusuk namun tanpa urat seperti milik Megumi. Yang artinya apa? Jika Mimin harus berasumsi 2 domain expansion tersebut merupakan foreshadowing akan terciptanya Gashadokuro. Seperti yang Mimin jelaskan tadi, saking kuatnya Gashadokuro, Mimin rasa makhluk tersebut bukanlah Shikigami yang bisa disummon menggunakan teknik 10 bayangan, melainkan suatu Shikigami yang hanya bisa dimanifestasikan dalam sebuah domain expansion saja. Karena seperti yang kalian tahu, domain expansion adalah tempat di mana ketika teknik kutukan seseorang mencapai kebebasan tertingginya. Tapi meskipun begitu, menurut Mimin Megumi tetap tidak akan mampu melakukannya karena kurang ilmu dan energi kutukan. Sementara di sisi lain, Sukuna mungkin mengetahui cara melakukannya, tapi tidak memiliki teknik 10 bayangan. Yang artinya lagi, berhubung saat ini Sukuna sudah masuk dan mengendalikan tubuh Megumi, bahkan Sukuna juga bisa menggunakan teknik 10 bayangan Megumi, bukan tidak mungkin kalau Sukuna bisa menggabungkan domain miliknya dan domain milik Megumi. Sehingga Sukuna bisa menciptakan Gashadokuro menggunakan 2 tulang yang ada di dalam domain mereka masing-masing. Domain Megumi memiliki tulang leher dan urat-urat yang bisa mengendalikan Gashadokuro, sementara Sukuna memiliki tulang punggung dan rusuk yang bisa menjadi pondasi dari tubuh Gashadokuro. Lalu tidak hanya itu, yang lebih gilanya lagi, berhubung Sukuna juga bisa menggunakan domain tanpa barrier, jadi kemungkinannya dengan menggabungkan domain miliknya dengan domain Megumi, Sukuna bisa menciptakan Gashadokuro. Lalu ditambah dengan Sukuna yang bisa menggunakan domain tanpa barrier, Sukuna mungkin bisa membuat Gashadokuro tersebut bebas menggila tanpa terbatas oleh barrier domain expansion. Jadi kesimpulannya, menurut Mimin Megumi ini memiliki 2 kekuatan tertinggi yang bisa dicapai oleh teknik 10 bayangan. Yaitu pertama, 3 harta suci kekaisaran.
Dengan matinya 7 Shikigami Megumi, Megumi akan memiliki 3 sisa Shikigami yang memiliki kemampuan dari 7 Shikigami yang mati tersebut. Sehingga Megumi akan memiliki pedang terkuat, tameng terkuat, dan Magatama sebagai pelindung atau serangan jarak jauh terkuat sesuai dengan 3 harta suci kekaisaran. Yang mana jika kita berpikir secara logika pun, 3 adalah jumlah yang paling efisien untuk bertarung. Lalu yang kedua, jika 3 harta suci adalah kekuatan tertinggi yang bisa dipakai Megumi kapan saja, maka Gashadokuro adalah kartu as dari kartu asnya Megumi. Karena seperti yang Mimin bilang, saking kuatnya Gashadokuro, kemungkinan Shikigami tersebut hanya bisa dipanggil melalui domain expansion saja. Dan berhubung saat ini Sukuna sudah mengendalikan tubuh Megumi, maka hal ini lebih memungkinkan lagi. Nah oke, sekarang di akhir terlepas dari Gashadokuro, Mahoraga atau apapun itu, mari kita lihat hal yang sudah ada dan sudah pasti saja, yaitu Shikigami super kuat milik Sukuna. Kita asumsikan kalau Shikigami raksasa tersebut merupakan potensi tertinggi dari teknik 10 bayangan Megumi. Seperti yang kalian lihat, tidak hanya ukurannya, Shikigami ciptaan Sukuna juga memiliki kemampuan yang sama mengerikannya seperti ukurannya. Jadi berdasarkan hal ini saja, potensi dari teknik kutukan 10 bayangan sudah sangat mengerikan. Alasannya pertama, ini hanya Barunwe. Bagaimana jika Sukuna sampai memanggil Gyokuken? Mimin yakin kalau anjing-anjing kampung tersebut pasti akan berubah menjadi Fenrir jika Sukuna yang memanggilnya. Lalu bagaimana dengan Orochi? Pasti Jormungandr lah yang akan keluar kalau Sukuna lagi-lagi memanggilnya. Lalu ada Shikigami gajah, mungkin Zou dari One Piece lah yang akan muncul. Shikigami kodok jelas Gamabunta lah yang bakal muncul. Sedangkan Shikigami kelinci pasti Sulong Kerot lah yang akan muncul. Dan terakhir, jika Mahoraga juga mendapatkan power up ketika Sukuna memanggilnya, fix Jujutsu Kaisen pasti akan tamat. Dan yap, ini hanya baru memperhitungkan kekuatan per satu Shikigami saja. Kita belum mengukur kekuatan Shikigami yang mewarisi kekuatan dari Shikigami lainnya. Kita belum mengukur apakah Sukuna bisa menggunakan beberapa Shikigami raksasa dalam satu waktu yang sama. Dan kita juga belum mengukur potensi dari Shikigami yang bisa dikombinasikan. Karena kalau kalian lupa, Megumi juga bisa menggabungkan 2 Shikigaminya sekaligus tanpa Shikigami tersebut harus mati terlebih dahulu. Yaitu ketika melawan Awitodo, Megumi pernah menggabungkan Shikigami kodok dengan Ue miliknya. Yang tentu saja jika Shikigaminya ada di tingkat Sukuna, akan menjadi segila apa Shikigami yang digabungkan tersebut. Ya, jadi intinya seperti yang Mimin bilang, potensi dari teknik 10 bayangan ini sangatlah banyak. Apalagi di tangan Sukuna tidak hanya banyak, setiap dari potensi tersebut berubah menjadi bencana jika Sukuna benar-benar bisa menggunakannya. Nah, mungkin kurang lebih itulah pembahasan dari Mimin terkait dengan potensi dari teknik kutukan si Megumi ini. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, share, subscribe kalau suka. Komen bila ada kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.